Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliana dengan NIM 08051 2823 sebagai salah satu praktikum valuasi ekonomi kelautan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS praktikum valuasi, di mana saya akan melakukan pengolahan 3 metode, yaitu metode GVM, TCM, dan EOP yang datanya sudah disiapkan. Langsung saja ke pengolahan yang pertama, yaitu GVM, di mana GVM ini adalah metode ketersediaan responden untuk membayar untuk perbaikan atau konservasi suatu kawasan atau tempat wisata. Jadi di sini bit ini adalah nilai yang sedia responden berikan. Di sini ada 5.000, 15, 25, dan 30 dan 50.000. Di sini kita masukkan ke nilai ke bit. Di sini ada 5.000, ada 15.000, kemudian ada 25.000, selanjutnya ada 30.000, dan ada 50.000. Kemudian di aset ini kita masukkan rumus responden yang bersedia membayar nilai bit atau rupiah yang disebutkan dibagi dengan total responden yang ditanyakan dikali dengan 100. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Kita tarik ke samping karena perlakuannya sama, hanya saja di nilai ini yang berbeda. Di 15 dibagi dikurang 4 berarti 11. 7 berarti 8. 5. Kemudian berikutnya di nilai reject menggunakan rumus 100 dikurang dengan nilai aset. Nah, seperti ini, 100 dikurang nilai aset yang tadi kita cari. Kemudian tarik ke samping, rumusnya akan otomatis berubah. Nah, kemudian kita masuk ke cumulative rate of bit dan lain-lainnya, di mana di sini persennya kita masukkan nilai si reject. Misal di sini 13,33, lalu di bawahnya 26, 67, dan seterusnya. Kita lakukan juga ke bagian yang WTP upper 4 ini. Presentasinya sama. Berikutnya saya akan lanjutkan sampai ke persen yang paling bawah. Nah, maka akan didapatkan bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini untuk for WTP kelas ini dilihat dari 0 rupiah sampai ke bit pertama, kemudian bit pertama sampai bit kedua sampai bit ketiga, 25.000 ke 35.000, dan seterusnya. Kemudian untuk assumption of cost ini kita bisa masukkan rumus sama dengan dalam kurung 0 ditambah dengan 5.000 dibagi dengan 2. Pun berikutnya seperti itu. Seperti yang ada di sini. Hanya saja di bagian sini tengah-tengahnya diganti dengan tanda plus dan di akhirnya dibagi dengan angka 2. Nih, seperti di bawah sini. Nah, nanti nilainya akan didapatkan seperti ini. Bisa dilihat rumusnya. 30 ditambah 50.000 dibagi 2. Kemudian jika sudah didapatkan nilainya, kita copy nilai assumption ini, kemudian kita paste di bagian min WTP setiap kelas bit. Kita pilih yang pas data transpose. Nah, kemudian di kum frekuensi ini kita buat rumus sama dengan nilai aset yang di atas ini dibagi dengan 100. Kemudian kita tarik ke samping karena perlakuannya sama, hanya saja di bagian nilai aset yang berbeda. Nah, dia akan otomatis ambil nilai aset yang di 12.000. Kemudian di min WTP X frekuensi ini sama dengan, kemudian min WTP ini dikali dengan nilai frekuensi. Kemudian kita tarik ke samping, maka akan dapatkan nilai seperti ini. Kemudian di sini kita buat rumus sum dari nilai min WTP kali frekuensi. Nah, maka ini akan didapatkan seperti ini. Kemudian kita bisa membuat grafik accept dan reject. Kita blok dulu nilai accept dan reject, kemudian ke insert, kemudian ke recommended charge, kemudian kita pilih yang lain. Oke. Nah, ini adalah grafik yang kita dapatkan dari nilai reject dan acceptnya. Nah, baiklah, kita bisa lanjut ke data TCM, pengolahan kedua. Nah, untuk metode TCM ini digunakan untuk valuasi suatu jasa ekosistem dengan menghitung jarak atau biaya perjalanan individu untuk mencapai suatu tempat tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi pertama-tama kita sudah rekap data yang kita dapatkan, di mana di sini kita dapatkan data respondennya, nomor respondennya, kemudian jumlah kunjungan si responden, travel cost-nya si responden, kemudian edukasi atau jenjang pendidikan, income-nya, jarak responden ke suatu daerah, kemudian terus konsumennya akan kita cari nanti. Di sini pertama-tama kita cari dulu jumlah total dari kunjungan satu tahunnya. Di sini di 500 kita tandai dengan simbol Y. Kemudian kita langsung ke data analisis, kemudian data analisis, kemudian kita pilih yang regression, klik OK. Nah, untuk Y-nya kita ambil data jumlah kunjungan, sedangkan yang X-nya itu total seluruh TCM, seluruh data TCM. Klik sini, kemudian ini output range-nya kita pilih di bagian sini, kemudian klik OK.
kita ulang yang input Y-nya itu kita pilih data kunjungan dari awal, dari responden 1 sampai responden ke 100, dan yang X-nya itu ya data TC dari responden 1 sampai ke 100, dan titiknya sudah kita pilih tadi, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat data alpha 1 dan beta 1. Kita copy nilai koefisien intercept dan X variable, kemudian kita paste di alpha beta 1. Nah, kemudian jika sudah, kita ke surplus konsumen, di mana rumusnya itu sama dengan total kunjungan setelah suatu responden diangkatkan 2, kemudian dibagi, di bagian depan ini kita buat kurung, sini kurung, setelah dibagi kita buka kurung, kemudian minus 2, kemudian dikali dengan beta 1 ini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan simbol dolar di antara hurufnya si beta 1, kemudian tutup kurung. Terus kita bisa klik 2 kali. Nah, maka akan didapatkan surplusnya seperti ini. Kemudian kita ke bawah, kita hapus, kita buat rumus sama dengan average kita tarik data surplus konsumen seluruhnya dan kita klik enter. Nah, akan didapatkan nilai rata-rata seperti ini. Kemudian si X ini, nah kemudian kita buat rata-rata surplus konsumen ini adalah X. Kemudian kita buat juga rumus nilai rata-rata surplus konsumen dibagi dengan jumlah kunjungan satu tahunnya. Enter. Nah, maka akan didapatkan data seperti ini. X dibagi. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke sini, ke bawah sini. Kita buat data sekunder. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya data sekunder yang kita miliki itu di total jumlah kunjungan dalam satu tahunnya itu di 80.000. Dan di sini kita bakal cari nilai ekonominya. Di mana nilai ekonomi ini total data sekunder dikali dengan total atau nilai yang kita dapat yang X kali tadi. Maka nilai yang kita dapat untuk nilai ekonomi total kawasan Lampung dalam 1 tahun yaitu sebesar 720.108.743 perak. Kemudian kita lanjut ke pengenalan EOP. Baik, di sini lanjut ke metode EOP, di mana sudah diketahui total populasi atau total penduduknya itu di 3.000 jiwa. Kemudian luasan lahannya itu di 1.653 hektar. Nah, di sini pertama-tama kita lakukan pengubahan dari nilai Q tangkapan. Jadi sebelumnya EOP itu adalah efek on product, di mana EOP ini adalah metode suatu perhitungan ekonomi yang berdasarkan alat produksi, di mana kita di sini itu alat tangkap untuk memenuhi suatu sumber daya tekanan. Di sini ada nilai Q yaitu tangkapan, X1 ada harga, X2 ada umur, kemudian X3 ada pendidikan, X4 adalah besaran keluarga, X5 adalah pengalaman, dan X6 itu pendapatan total keluarga. Di sini kita ubah dulu data ke LAN. Data hasil rekapannya ke LAN menggunakan rumus sama dengan LAN, masukkan data yang Q dan enter, kemudian enter ke bawah ke samping, maka dia nilainya otomatis ke X1 dan X1 dan Q1 maksud saya, Q2 dan seterusnya. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, maka akan dapatkan data seperti ini. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu data rata-rata menggunakan rumus sama dengan average data tangkapan keseluruhan. Kemudian kita tarik ke samping average masing-masing data. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke yang lain lagi. Kita buat rumus rata-rata lagi. Average. Kita tarik data responden pertama sampai responden akhir di line Q. Lalu kita tarik ke samping. Dia akan otomatis seperti ini. Kemudian jika sudah, kita ke data analisis di sini. Kemudian kita pilih yang regression. Oke. Untuk data input Y-nya itu kita ambil nilai line Q seluruh tanpa rata-rata, kemudian pilih, dan sisanya yang nilai input X-nya kita ambil line Q1 sampai line Q6 tanpa rata-rata juga. Kemudian klik ini, kemudian kita pilih tempat kita nanti di sini, kemudian klik ini, kemudian klik OK. Nanti akan terbuat seperti ini. Oh ya, sebelumnya ini terdapat kesalahan, dimana harusnya di sini kita masukkan judul line X1, di sini line X2, sini line X3, dan seterusnya. Untuk harusnya ini dibalik menjadi line X, di sini line Q1, line Q2, tidak apa-apa, dialih saja. Kemudian nilai A ini, atau sering disebut dengan nilai
eksponensial, dimana dia itu sama dengan nah kita bisa biar mudah kita bisa perbesar. Nah di sini kita masukkan rumus cxp, kemudian kita pilih nilai intercept ditambah dengan nilai x variabel 2, kemudian dikali rata-rata average dari Q dari X2 ini, kemudian ditambah dengan variabel X variabel ketiga dikali average keempat, salah di sini, kemudian ditambah dengan X variabel keempat dikali average Q 4, kemudian ditambah X variabel 5, kemudian dikali kemudian setelah itu kita lanjut ke ln x5 ditambah dengan variabel ke-6 dikali average ln x6, kemudian kita tutup kurung, enter. Kalau didapatkan nilai seperti ini. Kemudian untuk b-nya itu rumusnya kita ambil nilai dari si x variabel 1. Kemudian untuk Q rata-ratanya sama dengan rata-rata tangkapan. Data tangkapan itu ini per tahun. Nah, sama aja kayak kita mindahin data yang nilai B tadi. Kemudian yang utilitas shape itu rumusnya sama dengan 1 dibagi A, nilai A eksponensial, bentar, dalam kurung, dipangkatkan, buka kurung, 1 dibagi nilai B, tutup kurung 2 kali, kemudian dikali 1 dibagi, buka kurung 1 dibagi nilai B, kita zoom terlebih dulu, nilai B ditambah 1 tutup kurung dikali buka kurung Q rata-rata pangkat dibuka kurung 1 dibagi nilai B ditambah 1 tutup kurung 2 kali, enter. Nah, nanti didapatkan nilai seperti ini. Kemudian ke total populasi atau total penduduk kita ambil dari total penduduk ini 3.000 jiwa atau orang, bisa jiwa bisa orang. Kemudian luasnya itu di luas lahannya itu di 1.653 hektar dan TBE-nya itu rumusnya di nilai utilitas shop ini dikali dengan nilai total populasi. Kemudian TBV-nya ini sama dengan TBE dibagi dengan luasan. Nih, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, nilai ini kita ubah ke satuan rupiah. Nilai rupiah di sini general kita ubah ke accounting, dimana kita pakai satuan rupiah. Nah, maka didapatkan nilai sebaik ini. Kemudian untuk pembahasannya, dimana setelah data pengolahan yang saya dapatkan, dapat ditarik bahwasannya pada metode CVM ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden bersedia membayar pada nilai rendah hingga sedang, dan semakin tinggi tawaran mereka dan semakin tinggi tawaran yang diberikan, maka semakin sedikit yang setuju untuk membayar atau bersedia. Kemudian untuk yang hasil dari data TCM, metode TCM, dapat disimpulkan bahwasannya metode TCM ini menunjukkan nilai ekonomi wisata berdasarkan biaya perjalanan dengan surplus konsumen sekitar 4.569 rupiah per tahun, dan nilai ekonominya di kisaran 9.001 rupiah per kunjungan. Kemudian untuk metode yang EOP dapat diambil ditarik bahwasannya EOP ini menunjukkan bahwa harga yang paling mempengaruhi hasil tangkapan, sedangkan umur, pendidikan, pengalaman, jumlah keluarga, dan pendapatan keluarga tidak berpengaruh nyata pada nilai dengan metode EOP ini. Cukup sekian pengolahan data untuk nilai UAS praktikum valuasi saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.